Usia Dini. Bersama saya Mai Natasha dan bersama saya Gracia Rumu, Risna Emilia Kemarin, sama saya Claudia Manusia Bangun. Kali ini kami akan memperkenalkan konsep matematika pada anak usia dini dengan cara yang menyenangkan dan disukai anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengenalkan anak-anak dengan hal yang konkret. Bagi anak-anak, lambang bilangan itu adalah hal yang abstrak. Nah, kita tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang bilangan hanya menunjukkan angka ini 1 ataupun ini 2, karena ini adalah hal-hal yang abstrak untuk anak-anak. Kita bisa mengenalkan bilangan pada anak-anak melalui aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika kita menyuruh anak-anak untuk mengambil 1 sendok ataupun 2 sendok, sehingga anak-anak akan mengerti bahwa 1 sendok itu mewakili angka 1 dan 2 sendok itu mewakili angka 2. Nah, dengan hal tersebut, anak-anak akan lebih mudah memahami tentang bilangan. Nah, sebelum kita mengenalkan angka simbolis pada anak usia dini, kita harus terlebih dahulu bentuk yang konkret seperti yang tadi. Seperti ini 1, ini 2, dan simbolisnya adalah 2. Nah, untuk mengenalkan angka-angka pada anak usia dini, kita bisa menggunakan kalender, yang dimana kita bisa bertanya kepada anak usia dini. Contohnya itu, kalau hari ini tanggal berapa ya gitu. Nah, otomatis anak usia dini akan mengetahui bahwa hari ini itu tanggal 2. Nah, dari hal ini anak-anak bisa memahami bentuk dan hal-hal abstrak mengenai angka. Nah, selain anak-anak bisa mengenali angka simbolis, anak-anak juga bisa mengukur volume. Nah, misalnya saya minta tolong kepada adik saya, adik tolong ambilin kakak 1 gelas air yang penuh, atau ambilkan setengah gelas saja. Nah, di sini saya telah menyediakan ada 5 buah hanger dan ada 3 buah baju. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Kita meminta kepada anak untuk tolong ambilkan 5 buah hanger. Nah, secara langsung pasti anak-anak itu akan menghitung. Di sini ada 1, 2, ada 3, 4, dan 5. Nah, di sini anak-anak dapat mengetahui bahwa dalam kegiatan sehari-hari ini mereka telah melakukan tentang penghitungan, yaitu yang dimana seperti tahap penjumlahan. Lalu yang kedua, di sini ada baju. Jadi kita meminta kepada anak-anak untuk mengambilkan baju. Contoh, kita mengatakan, nak tolong ambilkan 1 buah baju hitam dan 2 baju putih. Lalu secara tidak langsung anak-anak juga telah melakukan tahap operasi bilangan. Seperti contohnya 1 buah baju hitam dan 2 buah baju putih. Lalu di sini anak-anak akan dapat menjumlahkan bahwa di sini ada 3 pasang buah baju. Nah, selain itu, anak-anak juga bisa belajar tentang bentuk. Secara tidak langsung, anak-anak juga akan belajar tentang geometri. Misalnya, saat kita meminta tolong kepada anak, nak ambilkan ibu tutup toples yang bulat ya, yang lingkaran ya. Nah, sehingga anak-anak akan mengerti dan mengambil tutup toples tersebut. Kemudian kita bisa bertanya kepada anak-anak, ini bentuknya lingkaran. Dan kita juga bisa, contohnya ketika kita meminta tolong kepada anak-anak untuk mengambilkan sebuah buku yang bentuk persegi. Kemudian saat anak mengambil buku tersebut, kita bisa mengajarkan bahwa bentuk buku tersebut adalah persegi. Ataupun seperti piring, sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa piring itu bentuknya lingkaran. Ataupun kita bisa mengajarkan kepada anak seperti minta tolong untuk mengambilkan kotak tisu yang berbentuk persegi panjang. Selain kita meminta tolong untuk mengambil barang tersebut, kita juga harus mengajarkan tentang bentuk barang yang kita tanyakan kepada anak-anak.
Nah, jadi dari hal-hal tersebut, jika kita lakukan secara rutin kepada anak usia dini, itu akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini, dan tentunya anak-anak akan terlatih untuk melatih kemampuan matematika mereka dari kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan Belajar sambil bermain pada konsep matematika anak usia dini. Nah, permainan yang pertama, kita akan bermain ataupun belajar tentang mengenal angka ataupun mengenal bilangan pada anak usia dini. Nah, untuk bermain permainan tersebut, kita terlebih dahulu memperkenalkan anak tentang warna-warna kemudian bentuk, sehingga di dalam permainan tersebut ada terkandung geometri, di mana ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran, dan ada yang berbentuk segitiga. Pada permainan mengenal angka tersebut, setelah anak mengenali lingkaran, persegi, dan segitiga, anak-anak kemudian diperkenalkan dengan simbol angka, di mana ada angka 1 sampai 10. Pada permainan tersebut, anak-anak akan menempelkan setiap lembar kertas kepada setiap deretan angka sesuai dengan jumlah angka. Seperti contohnya angka 1, di mana angka 1 adalah berwarna hijau dan berbentuk lingkaran. Kemudian pada kotak tersebut anak-anak akan mencari bentuk lingkaran yang berwarna hijau, sehingga anak-anak akan menemukan satu lingkaran yang berwarna hijau kemudian menempelkannya, sehingga satu lingkaran berwarna hijau itu mewakili angka 1. Kemudian seperti angka 2, di mana angka 2 adalah berbentuk persegi, anak-anak akan mencari di kotak persegi sesuai dengan warnanya, yaitu warna biru. Seperti 1 dan 2. Sehingga ada 2 persegi. Nah, kemudian pada permainan ulat angka, setelah anak-anak mengenali bilangan, angka bilangan seperti angka 1 sampai 10, anak-anak akan bermain mencocokkan di permainan ulat angka seperti angka 1, angka 5, angka 3, angka 7, angka 4, angka 8, angka 10, dan angka 9. Silakan. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap operasi bilangan, yang dimana pada tahap operasi bilangan ini terdiri atas ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada operasi bilangan kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan pada anak usia dini usia 5 sampai 6 tahun. Saya akan memakai 10 batang tangkai untuk mempermudah anak usia dini memahami konsep operasi bilangan yang telah disediakan. Dan pada operasi bilangan ini akan disediakan jumlah. Nah, untuk mempermudah anak usia dini mendapatkan hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1, di sini saya akan menggunakan tangkai yang telah disediakan. Pada kotak pertama ini akan diletakkan 1 tangkai, dan pada kotak kedua akan diletakkan 1 tangkai. Lalu kita akan mengatakan pada anak usia dini di kotak pertama ada berapa tangkai, lalu mereka akan menjawab ada 1 tangkai. Lalu kita akan bertanya kembali di kotak kedua ada berapa tangkai, lalu mereka akan mengatakan ada 1 tangkai. Lalu kita akan meminta pada anak usia dini untuk menjumlahkan berapa hasil dari kedua tangkai yang tersedia dalam kotak ini, lalu mereka akan menjawab 2. Nah, di sini saya telah menyediakan penjumlahannya, dan kita akan meminta anak usia dini untuk mengambil dari kertas yang telah saya sediakan, lalu mereka akan meletakkan 2 pada penjumlahan 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini telah tersedia 2 ditambah 2. Kita akan melakukan hal yang sama pada penjumlahan 1 ditambah 1. Di sini kita akan meletakkan 2 tangkai pada kotak pertama dan 2 tangkai pada kotak kedua. Lalu seperti sebelumnya, kita akan kembali bertanya pada anak usia dini berapa jumlah tangkai pada kotak pertama dan pada kotak kedua. Lalu mereka akan menemukan atau bisa melambangkan pada kartu yang telah disediakan bahwa ada 4 tangkai. Lalu kita akan menemukan hasil penjumlahan dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pada permainan berikut ini, saya akan bermain dengan konsep geometri, di mana saya sudah memiliki
tiga bentuk yang ada di tangan saya dan 3 bentuk yang ada di balok ini. Nah, yang pertama saya ada bentuk persegi, yang kedua ada bentuk segitiga, dan yang terakhir ada bentuk lingkaran. Nah, cara bermainnya yaitu dengan memasukkan bentuk-bentuk yang berada di tangan saya ini ke dalam bentuk-bentuk yang ada di balok tersebut. Seperti ini. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran, di mana saya menggunakan media penggaris dengan sedotan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasanya penggaris itu lebih panjang daripada sedotan. Nah, oke, sekarang kita akan mengukur penggaris dan sedotan ini dengan bermain menggunakan kertas origami yang sudah saya bentuk menjadi persegi. Ya, nah, untuk memudahkan anak usia dini mengetahui mana yang lebih panjang, kita bisa mengajak anak usia dini itu untuk bermain atau melakukan kegiatan menempelkan kertas origami di samping media tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita menempelkan kertas origami di samping media ini, kita dapat mengetahui mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek dari tempelan kertas origami ini. Contohnya seperti ini, di sedotan ini kita dapat menghitung berapa origami yang dapat memenuhi pendeknya sedotan ini. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya pada penggaris yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya penggaris itu akan lebih panjang dari sedotan karena kita dapat melihatnya dari jumlah banyaknya origami